Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agzi Ankas Ikadian Pratiwi, NIM PO 7142032020002. Saya dari Ali Jenjang. Baiklah, diawali dari asal mula bahasa Indonesia. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti yang berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka pada tahun 683 Masehi, tepatnya di Palembang. Kemudian Talang Tua Berangkat tahun 684 Masehi, tepatnya juga ada di Palembang. Kemudian Kota Kapur Berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Berahi Berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu, walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Kemudian proses pengesahan bahasa sebagai bahasa Indonesia. Pada 16 Juni 1927, tepatnya saat sidang Polskrat atau rapat Dewan Rakyat, Jahja Datu Kajo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang pada 28 Oktober, tepatnya di tahun 1928. Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional Kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan atau bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun dari 2 bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Sabana. 3 tahun kemudian Sultan Takdir Ali Sabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Dan pada tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Dan pada 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Kemudian berikutnya kita masuk pada bagaimana perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai dengan saat ini. Sebelum kita masuk di perkembangan bahasa Indonesia, kita mengetahui dulu bahwa ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, kemudian penulisan kata, penulisan kalimat maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Oudtsen
yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ejaan Republik. Ejaan Republik ini merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah. Kemudian ejaan Pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketiga, ejaan Melindo atau yang biasa kita kenal dengan ejaan Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, tepatnya di Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu konfrontasi antara negara kita, Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Yang keempat yaitu ejaan baru. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Para pelaksanaannya di samping terdiri atas Panitia Ejaan LBK dan juga Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 tepatnya tanggal 19 September tahun 1967. Kemudian ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini merupakan hasil yang dicapai oleh kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Dan yang terakhir yaitu ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia merupakan perkembangan bahasa Indonesia yang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana pedoman EYD sebelumnya dirubah menjadi ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Setelah kita mengetahui asal mula bahasa Indonesia, kemudian proses pengembangan bahasa sebagai bahasa Indonesia, dan bagaimana perkembangan ejaan Bahasa Indonesia sampai dengan saat ini, maka saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sampai saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, terus berkembang, dan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Saya tambahkan sedikit pada kesimpulan, sebab tidak ada penjelasan terperinci di PPT. Jadi sedikit saja, pada abad ke-5 Masehi berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Pada zaman penjajahan Belanda juga pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi dengan berpatokan pada bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Pada tanggal 16 Juni 1927 dalam sidang Volksraad atau rapat Dewan Rakyat, Jahja Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa negara. Selanjutnya, sehubungan dengan perkembangan ejaan setelah bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia, yakni muncul ejaan Republik, kemudian ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo yang kita kenal dengan ejaan Melayu Indonesia, kemudian ejaan LBK dan ejaan yang disempurnakan, dan sekarang sampai pada saat ejaan bahasa Indonesia.
Demikian pembacaan tugas praktek bahasa Indonesia mengenai sejarah bahasa Indonesia. Apabila ada salah kata penggunaan bahasa atau ejaan bahasa Indonesia yang kurang benar, mohon dimaafkan. Selebihnya saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.